Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Rama Putri Arya, NIM 20234036. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, pengertian perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka adalah usaha agar koleksi bahan pustaka siap pakai dan dapat dilayangkan kepada pengguna. Usaha tersebut meliputi memelihara bentuk fisik bahan pustaka dan kandungan informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, perawatan yang teratur dan profesional akan menghasilkan bahan pustaka yang terjaga kelestariannya sehingga memungkinkan perpustakaan untuk menghemat anggaran pengadaan untuk koleksi yang sama. Selanjutnya, yang kedua, tujuan perawatan bahan pustaka. Tujuan perawatan bahan pustaka yaitu yang pertama, mencegah kerusakan bahan pustaka. Yang kedua, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan. Yang ketiga, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak pakai. Yang keempat, disimpan dan dilestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Untuk yang ketiga, ada faktor-faktor penyebab kerusakan dan penanganan bahan pustaka. Faktor penyebab kerusakan secara garis besar, yang pertama itu faktor biota, meliputi binatang pengerat, serangga, dan jamur. Cara penanganannya yaitu dengan membersihkan bahan pustaka secara berkala, membersihkan tempat penyimpanan bahan pustaka, dan memelihara kebersihan ruangan. Dan untuk yang kedua, faktor fisika yaitu debu, suhu, kelembapan udara, dan cahaya. Untuk penanganannya dengan cara menghidupkan AC, menggunakan gorden, menggunakan alat pembersih udara, dan menyimpan bahan pustaka dalam kotak pelindung. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor kimia, yaitu pencemaran udara, tinta, dan asam. Cara penanganannya yaitu melaksanakan penyuluhan kepada staf dan pengunjung perpustakaan. Dan untuk yang keempat yaitu faktor bencana alam, seperti kebanjiran, gempa bumi, kehujanan, dan kebakaran. Cara penanganannya dengan kesiapan menghadapi bencana, dengan mengurangi rasa panik dan selalu memeriksa kabel aliran listrik. Dan untuk yang kelima, ada faktor manusia, yaitu salah penanganan, memproduksi kertas dengan kualitas yang rendah. Dan untuk cara penanganannya dengan penyempurnaan sarana dan prasarana, yaitu penataan, penyimpanan, dan kebersihan penanganannya. Yang keempat, kendala dalam perawatan bahan pustaka. Yang pertama, kurangnya tenaga pelestarian yang ada di Indonesia. Yang kedua, banyaknya pemimpin dan pemegang kebijakan yang belum memahami tentang kegiatan perawatan dan pelestarian. Yang ketiga, praktek yang selama ini dilaksanakan di Indonesia masih banyak yang salah. Yang keempat, berbagai bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan tercetak dengan mutu kertas yang kurang baik, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selanjutnya, ruang perpustakaan yang tidak dirancang sesuai dengan keperluan pelestarian dan perawatan bahan pustaka. Yang keenam, belum ada kebijakan pelestarian nasional. Selanjutnya, penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka adalah upaya mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati oleh pengguna dan telah ada edisi terbarunya. Koleksi yang dikeluarkan dapat diberikan kepada perpustakaan lain atau dihancurkan untuk dibuat kertas lagi. Yang kedua, kriteria penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, subjeknya tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, bahan pustaka yang sudah using isinya. Yang ketiga, edisi yang terbaru sudah keluar. Yang keempat, bahan pustaka yang sudah terlalu rusak dan tidak dapat diperbarui lagi. Yang kelima, bahan pustaka yang isinya tidak lengkap. Yang keenam, bahan pustaka yang jumlah duplikatnya banyak tetapi frekuensi pemakainya rendah. Yang ketujuh,
bahan pustaka terlarang yang ajarannya menyesatkan, koleksi yang dilarang oleh pemerintah untuk dibaca oleh pengguna. Dan yang kedelapan, hadiah yang diperoleh tanpa diminta dan memang tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang kesembilan, bahan pustaka yang tidak digunakan lagi dan tidak dibutuhkan. Yang ketiga, prosedur penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, ada buku-buku yang dicap atau dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Yang kedua, apabila bahan perpustakaan tersebut masih dapat dipakai, dapat disisihkan untuk bahan pertukaran atau hadiah. Yang ketiga, bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan dan dibuat berita acara dan beberapa prosedur administrasinya. Yang keempat, ada buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu koleksi dikeluarkan dari katalog buku yang bersangkutan, kartu katalog yang ditarik dari laci atau jajaran katalog, dan menghapus data dari pangkalan data atau katalog elektronik. Untuk yang kelima, perpustakaan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Yang keenam, pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya untuk dikeluarkan. Yang ketujuh, untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan, hendaknya memperhatikan peraturan yang berlaku dengan penghapusan barang milik negara. Dan untuk yang kedelapan, menyimpan di gudang atau menawarkan ke perpustakaan lain yang diperkirakan lebih butuh. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan penyiangan koleksi bahan pustaka. Kebijakan penyiangan koleksi berisi tentang prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan penyiangan. Yang kedua, kebijakan penyiangan koleksi yang berisi tentang tindak lanjut koleksi yang telah disiangi atau dikeluarkan dari jajaran koleksi. Selanjutnya, yang ketiga itu kebijakan penyiangan koleksi, berisi tentang kriteria koleksi yang akan dijadikan acuan untuk menentukan koleksi yang akan disiangi. Yang kelima, hambatan dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya anggapan kegiatan penyiangan bahan pustaka berlawanan dengan tujuan pengadaan dan pengembangan koleksi. Yang kedua, sulit bagi pustaka untuk menentukan dan menerapkan kriteria penyiangan bahan pustaka. Yang ketiga, hambatan psikologis seperti tidak tega membuang buku. Yang keempat, penyiangan memerlukan waktu yang lama untuk proses mengidentifikasi kriteria bahan pustaka yang akan disiangi. Dan yang kelima, masih ada anggapan bahwa penyiangan sebagai pekerjaan profesional yang sulit dilakukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.